Oke, judulnya kedengeran dramatis banget ya. Arteri yang dapat melukai ekonomi global. Tapi ini bukan sekedar kiasan loh. Ini adalah kenyataan pahit yang sedang terjadi di salah satu jalur air paling penting di planet ini. Dan percayalah, kita semua akan ikut merasakan dampaknya. Sadarkah Anda, di tengah semua berita yang kita dengar setiap hari, ada sesuatu yang besar, bahkan mengerikan, sedang terjadi dan banyak dari kita nggak menyadarinya. Ini bukan sekedar berita sambil lalu, ini adalah sebuah pergeseran besar yang efeknya akan terasa kemana-mana. Nah, ini angkanya. Coba deh kita pegang angka ini baik-baik. 20%. Bayangin aja, satu dari setiap 5 barel minyak yang menggerakkan dunia kita, buat mobil kita, pabrik, listrik, harus lewat satu jalur sempit ini. Dan sekarang, jalur itu jadi pusat konflik. Artinya, 20% energi dunia tiba-tiba jadi taruhan. Dan ini bukan lagi soal nanti atau mungkin, ini udah terjadi sekarang. Yuk kita lihat gimana krisis ini udah mulai mengirimkan gelombang kejut ke seluruh penjuru dunia, bahkan sebelum situasinya memuncak. Lihat deh, efek dominonya itu cepat banget menyebar. Di Filipina, yang sangat bergantung sama impor, pemerintahnya langsung menyatakan darurat energi. Di India, antrian panjang di pom bensin tiba-tiba jadi pemandangan umum yang bikin cemas. Dan di lautan lepas, ratusan kapal tanker, ibarat sel darah merah ekonomi kita, cuma bisa terombang-ambing, nggak bisa mengantarkan energi yang sangat dibutuhkan. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih satu selat kecil ini punya kekuatan segitu gedenya buat menyandera ekonomi dunia? Nah, di bagian ini kita bakal bedah kenapa Selat Hormuz jadi titik paling krusial sekaligus paling rawan dalam perdagangan global. Kuncinya ada di konsep yang namanya choke point atau titik sumbat. Gampangnya gini deh, anggap aja ini arteri utama di tubuh kita. Kalau arteri itu kesumbat, sedikit aja, seluruh tubuh bisa kolaps kan? Nah, Selat Hormuz itu arteri utama buat energi dunia. Sesederhana itu. Dan analogi ini pas banget. Ini bukan cuma rute di peta loh, ini bener-bener denyut nadi energi dunia. Jadi begitu denyut nadinya terganggu, ya seluruh ekonomi global langsung ikut menahan napas. Sebenarnya ya, ini bukan hal baru. Sejarah itu berulang kan? Kita pernah lihat ini di tahun 73, terus di 79. Konflik di wilayah yang sama langsung memicu krisis minyak, inflasi di mana-mana, dan resesi. Tapi, ada satu perbedaan besar hari ini. Dunia kita tuh jauh lebih terhubung. Guncangan yang dulu butuh berbulan-bulan buat nyebar, sekarang bisa terasa dampaknya dalam hitungan hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Gimana sih krisis ini dieksekusi? Iran tuh nggak perlu menang perang pakai cara lama untuk bisa mencapai tujuannya. Mereka pakai strategi yang jauh lebih cerdik dan jauh lebih efisien. Disinilah letak, ya bisa dibilang kejeniusan atau mungkin lebih tepatnya kengerian dari strategi ini. Perang konvensional tuh kan mahal banget, butuh kapal induk, jet tempur. Nah, perang asimetris ini membalik semua logika itu. Tujuannya bukan buat menang di medan perang, tapi buat bikin lawan kehabisan darah, kehabisan uang, cuma buat bertahan. Ini adalah perang ekonomi yang disamarkan jadi konflik militer. Poin utamanya ini nih, tiap serangan kecil, tiap drone murah yang mereka luncurkan, memaksa lawannya keluarin biaya pertahanan yang berkali-kali lipat lebih mahal. Ini bukan pertarungan cepat, tapi perang gesekan. Tujuannya adalah untuk menguras sumber daya dan kemauan politik lawan, pelan-pelan, sampai mereka nyerah karena nggak sanggup lagi. Coba lihat angkanya. $20.000. Itu kira-kira seharga satu mobil keluarga. Dengan biaya sekecil itu, mereka bisa menciptakan ancaman yang sangat besar. Efisiensi biaya yang bikin merinding. Nah, sekarang coba bandingin sama biaya buat nangisnya. Buat nembak jatuh satu drone seharga mobil keluarga itu, butuh misil pertahanan seharga $2 juta. Gila kan? Rasionya 1:100. Inilah matematika kejam di balik perang biaya ini. Dan ini nggak cuma soal drone loh, strateginya itu multi-cabang, nyerang dari semua sisi. Mereka punya rudal balistik buat ancaman langsung. Terus mereka juga bikin kekacauan di selat biar biaya asuransi kapal meroket. Dan yang nggak kalah penting, mereka pakai jaringan proksi di negara lain buat buka front-front baru. Serangan terkoordinasi dari segala arah. Oke, jadi kita udah lihat sisi militer dan ekonominya. Tapi di baliknya, ada pertarungan yang levelnya jauh lebih tinggi lagi. Pertarungan yang menantang sistem keuangan global yang udah puluhan tahun berdiri. Gimana cara ngertinya? Ya kita ikutin aja aliran uangnya. Atau lebih tepatnya aliran minyaknya.
Dan lihat kemana hampir semua minyak Iran mengalir, 90%-nya ke Tiongkok. Ini bukan cuma soal jual beli biasa. Ini adalah pondasi dari sebuah aliansi strategis yang punya kepentingan sama, menantang tatanan yang ada. Nah, ini dia nih yang jadi inti pertarungannya. Petrodolar lawan petroyuan. Selama ini kan hampir semua transaksi minyak di dunia pakai dolar AS, dan itu yang ngasih Amerika pengaruh besar. Sekarang, Iran dan Tiongkok secara aktif mendorong penggunaan yuan, menciptakan alternatif yang serius untuk pertama kalinya dalam skala besar. Dan dengerin ya, ini bukan teori lagi. Ini udah kejadian beneran di lapangan. Iran secara efektif bertindak kayak penjaga gerbang Selat Hormuz. Mereka yang nentuin siapa yang boleh lewat dan berapa uang keamanannya. Dan kuncinya di sini, pembayarannya kadang diminta dalam yuan Tiongkok, bukan dolar. Setiap transaksi seperti ini adalah satu retakan kecil di tembok dominasi dolar. Oke, udah ngomongin geopolitik, perang sistem, terus apa hubungannya sama kita? Sama dompet Anda? Nah, di bagian terakhir ini kita akan sambungkan semua titik-titik itu langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Gini loh alurnya, kenapa masalah di selat yang jauh di sana bisa bikin isi dompet kita berasa? Pertama, gangguan di selat bikin harga minyak dunia naik. Karena hampir semua yang kita beli itu butuh energi untuk diproduksi dan diangkut, biaya bikin roti, biaya kirim paket, bahkan biaya nyalain lampu, semuanya ikut naik. Ujung-ujungnya, siapa yang bayar? Ya kita, para konsumen. Dan efeknya nggak berhenti di harga barang aja. Ketidakpastian global ini bikin investor jadi panik. Mereka bakal narik uang mereka dari pasar yang dianggap beresiko, termasuk negara-negara berkembang, dan lari ke aset aman kayak emas. Akibatnya, mata uang kita bisa melemah, barang-barang impor jadi lebih mahal, dan nilai tabungan kita perlahan-lahan kegerus inflasi. Nah, kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya deh. Konflik di selat yang sempit mungkin kelihatannya jauh dan kecil, tapi ia menyentuh sistem global tepat di titik paling rapuhnya. Perubahan-perubahan besar seringkali dimulai dari hal-hal seperti ini. Jadi, apa sih intinya? Pesan utamanya mungkin ini. Di dunia yang berubah secepat ini, bahaya terbesar bukanlah krisisnya itu sendiri, tapi saat kita nggak sadar kalau krisis itu sedang terjadi. Memahami pergeseran ini bukan lagi urusan para ahli, tapi penting buat kita semua untuk bisa mempersiapkan diri. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan besar ini. Apakah yang kita lihat ini sekedar krisis energi biasa? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan babak pertama dari sebuah drama besar yang akan mengubah peta kekuatan dunia yang semuanya berawal dari sepetak kecil perairan ini? Masa depan sedang ditulis dan pusat gempanya ada di sana.